Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Apakah benar musik itu haram? Apakah benar tidak boleh mendengar lagu? Kalau misalnya menyanyi itu dapat dosa? Apakah benar ada ijma' ulama, sepakat antara ulama bahwa musik itu haram? Apakah benar bahwa 4 mazhab Islam sudah semuanya mengharamkan musik? Apakah benar bahwa mazhab Syafi'i yang kita pakai di Indonesia mengharamkan musik juga? Syabab yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kajian hari ini kita akan membahas musik secara detail supaya kita bisa dapat kesimpulan yang bikin hati kita tenang. Musik ini haram atau tidak? Tapi sebelum kita mulai, dan seperti biasa, ada 2 golongan yang tidak diperkenankan untuk menonton kajian ini. Golongan yang pertama adalah golongan orang yang menjadikan soal musik ini sebagai tolok ukur keimanan dan kelurusan akidah seseorang. Bukan masalah fiqih yang perlu kita bahas dengan dalil dan lain-lain, tetapi tolok ukur keikhlasan dalam ibadah dan kelurusan akidah. Yang ketika mendengar ada orang yang mengatakan musik halal, langsung diteriaki, Ustaz syubhat, syubhat, syubhat. Golongan ini tidak diperkenankan menonton kajian ini, teman-teman, karena ini kajian yang ilmiah. Golongan yang kedua yang tidak diperkenankan menonton juga adalah golongan yang menganggap orang-orang yang mengharamkan musik orang ekstrim. Jadi dia merasa yang menghalalkan musik orang moderat, aman, dan orang yang mengharamkan musik orang ekstrim. Ini juga tidak diperkenankan menonton, teman-teman, karena soal musik ini soal fiqih yang perlu dibahas dengan dalil satu-satu sampai kita buat kesimpulan musik ini haram atau halal. Sebelum kita mulai, teman-teman, ada beberapa aturan penting sekali yang kita perlu sepakati bersama. Aturan nomor 1. Seiring berjalannya waktu, teman-teman, banyak istilah yang berubah. Jadi misalnya kalau teman-teman membuka buku ilmu fiqih sendiri, teman-teman akan mencari kata musik untuk mencari tahu musik itu halal atau haram. Kemungkinan besar teman-teman tidak akan menemukan keyword musik itu sama sekali. Karena dulu teman-teman kata musik tidak dipakai dalam buku fiqh. Ada beberapa kata pengganti yang dipakai seperti sima', seperti ma'azif, seperti qaniyah atau qaniyat. Jadi kata musik tidak dipakai. Jadi jangan sampai teman-teman kita bertengkar karena istilah yang kita gunakan berbeda, atau istilahnya sama tetapi maksud yang ada di hati kita itu berbeda. Aturan yang kedua, teman-teman, ketika kita membahas soal musik, ada 2 istilah penting yang terkenal di zaman kita. Istilah nomor 1 yaitu musik. Dan ini bisa kita buat definisi sederhana, bukan definisi ilmiah. Kita buat definisi sederhana bersama, yaitu suara yang keluar dari alat-alat musik secara umum. Bas, mau gitar, mau darbuka, mau yang lain. Itu adalah musik. Kemudian istilah yang kedua, teman-teman, adalah nyanyi. Dan kalau kita buat definisi sederhana untuk kata nyanyi juga, adalah suara yang keluar dari mulut makhluk Allah. Bisa dari mulut manusia, bisa dari mulut burung. Ini semuanya masuk ke ranah nyanyi. Dan nyanyi itu biasanya suaranya dipercantik, suaranya dijadikan bagus agar enak didengar. Kadang-kadang teman-teman nyanyi dibarengi dengan musik. Kadang-kadang nyanyi tidak dibarengi dengan musik, nyanyi tanpa musik. Aturan yang ketiga, teman-teman, segala hal dalam urusan dunia ini yang sekitar kita itu halal hukumnya. Hukum asalnya halal sampai ada dalil atau hujjah atau perintah, ayat, hadis, ijma' dan lain-lain yang mengharamkannya. Jadi teman-teman, hukum asal segala hal itu halal. Misalnya, saya kasih contoh. Semua daging yang di dunia ini halal dimakan, kecuali daging babi. Kenapa? Karena ada dalil yang mengharamkan daging babi, dan ada dalil yang mengharamkan daging beberapa hewan-hewan yang lain. Ini konsepnya, teman-teman. Bukan segala hal haram sampai ada dalil yang menghalalkannya. Bukan. Aturannya, segala hal halal sampai ada dalil yang mengharamkannya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Qul ara'aytum ma anzalallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun." Katakan wahai Muhammad, terangkanlah kepadamu tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu dijadikan sebagian haram dan sebagian halal seenak kita sendiri, ya. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu dalam hal itu, atau kamu hanya mengada-adakan terhadap Allah? Jadi teman-teman, mengharamkan yang halal dosanya persis sama dengan menghalalkan yang haram. Aturan yang keempat teman-teman, tidak semua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu hukumnya haram. Ini penting sekali teman-teman kita pahami. Tidak semua hal yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu haram. Misalnya di zaman Rasulullah, beberapa dari para sahabat suka makan kadal. Ya, kadal gurun, dimakan, dimasak, dibakar, kemudian dimakan. Kemudian ketika Rasulullah ditawari makan kadal, Rasulullah menolak. Kenapa menolak? Kata Rasulullah, "Laisa bi ardi qaumi fa ajiduni a'afuh." Ini bukan makanan khas kampungku, maka saya tidak mau memakan kadal itu. Taib, apakah haram? Tidak haram, walaupun ditinggalkan oleh Rasulullah. Contoh lagi teman-teman, Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa syair itu adalah seburuk-buruk kalimat. Syair, puisi. Di waktu yang sama, Rasulullah tidak mengharamkannya. Jadi Rasulullah meninggalkannya. Rasulullah tidak pernah buat puisi, tidak pernah buat syair. Tetapi Rasulullah tidak pernah mengharamkan syair, walaupun sudah ditinggalkan. Aturan yang kelima teman-teman, dan aturan terakhir sebelum kita mulai membahas musik, tidak bisa kita menggunakan satu dalil saja sebagai alasan untuk mengharamkan sebuah perkara tanpa kita mengecek dalil-dalil yang lain yang membahas perkara yang sama. Tanpa kita mengecek asbabun nuzul ayatnya, tanpa kita mengecek konteks hadisnya, disampaikan kapan, pas apa, disampaikan ke siapa, dan seperti apa kondisinya teman-teman. Saya kasih contoh misalnya, ada hadis dari Rasulullah SAW, "Man baddala dinahu faqtulu." Barang siapa yang merubah agamanya, barang siapa yang menjadi murtad, maka bunuhlah dia. Jadi mungkin ada satu orang yang belum banyak belajar, dia mendengar hadis ini atau dia membaca hadis ini, kemudian dia punya tetangga yang murtad misalnya, maka dia pergi bunuh tetangganya. Ini salah. Kenapa? Karena dia membaca hadisnya tanpa melihat dalil-dalil yang lain yang menjelaskan soal kemurtadan, tanpa melihat dalil-dalil yang lain atau konteks hadisnya. Konteks hadisnya teman-teman disampaikan dalam konteks perang. Dan waktu itu teman-teman, ketika terjadi perang antara tentara muslimin dan tentara kufar, orang yang murtad ini adalah pengumuman, ibarat pengumuman bahwa dia keluar dari tentara muslimin dan ikut ke tentara musyrikin. Dan ketika dia ikut ke tentara musyrikin, dia melakukan sebuah tindak pidana yang masih ada sampai hari ini di undang-undang seluruh negara, yaitu mengkhianati negara. Dia akan pergi ke tentara musyrikin dan menyampaikan tentang gudang-gudang senjata di mana, menyampaikan berapa jumlah prajurit, seperti apa strategi yang dipakai dalam perang, dan lain-lain. Maka dalam semua undang-undang di dunia, orang yang mengkhianati negara, hukumannya adalah hukuman mati. Ini adalah konteksnya. Tapi kalau ada orang yang murtad, tapi konteksnya bukan mengkhianati negara, ini hukumnya bukan dibunuh teman-teman. Ini dinasihati, didekati, dan diajak ke jalan yang benar lagi. Jadi perlu sekali teman-teman kita membaca konteks hadisnya sebelum kita menghukumi sebuah perkara halal atau haram. Dan jujur, ini aslan bukan tugas orang yang bukan bidangnya adalah ilmu fiqih. Jadi yang menghukumi sebuah perkara halal dan haram itu tugas fuqaha, ahli fiqih. Beberapa dari jamaah pernah bertanya kepada saya, "Syekh, di mana tempat belajar bahasa Arab yang baik? Kami mau memahami Al-Quran, kami mau memahami isi hadis Rasulullah SAW." Selalu ana merekomendasikan Syabab Belajar Akademi. Kenapa? Karena dua. Yang pertama, kelasnya untuk pemula. Yang kedua, tersedia kelas malam. Setelah selesai kerja, tersedia kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah teman-teman.
Berdasarkan aturan ketiga yang kita udah sepakati bersama, yaitu segala hal itu hukum asalnya halal sampai ada dalil yang mengharamkannya, maka kita bisa buat aturan umum dulu. Kita kan step by step teman-teman. Di sini kita menuntut ilmu, bukan sekedar tanya jawab ya. Kita step by step dulu, buat aturan umum dulu. Segala suara yang ada di dunia ini halal didengar sampai ada perintah atau dalil yang mengharamkan beberapa suara. Mau bahas suara apapun, halal didengar semuanya sampai ada dalil yang mengharamkan suara tertentu. Misalnya, suara orang yang menghibahin saudaranya, melakukan dosa riba, ini haram didengar. Berarti kita perbaharui aturannya. Segala suara yang ada di dunia ini halal didengar kecuali suara orang yang ribahin saudaranya. Taib, ternyata ada dalil lagi yang mengharamkan dengar suara orang yang mencaci maki dan mencela Rasulullah SAW atau mencaci maki Allah Subhanahu Wa Taala, kecuali niat kita membalas. Maka kita bisa perbaharui aturannya. Segala suara halal didengar sampai ada segala suara halal didengar kecuali suara orang yang gibahin saudaranya atau suara orang yang mencaci maki Allah atau Rasulnya. Dan begitu teman-teman, aturannya diupdate terus. Setiap kali kita ketemu dalil, kita cek konteksnya, kita cek dalil-dalil yang sekitarnya yang membahas topik yang sama, kita memperbaharui aturannya. Kemudian teman-teman, muncul beberapa ulama yang ilmunya sangat kuat, ilmunya diakui seluruh dunia, yang mengatakan bahwa suara musik dan suara nyanyi haram untuk didengar karena ada dalil yang mengharamkannya. Makanya teman-teman, di sini kita perlu nanya, dalilnya apa? Apa dalil yang mengharamkan musik supaya kita bisa perbaharui aturannya? Yani kalau benar ada dalil yang mengharamkan musik, maka kita buat aturan seperti ini. Segala suara halal untuk didengar kecuali suara orang riba, suara orang mencaci maki Allah dan Rasulnya, dan suara musik atau suara nyanyi misalnya. Maka kita perlu nanya dulu, dalil-dalilnya apa untuk mengharamkan mendengar suara musik atau suara nyanyi. Bismillah teman-teman, ayo kita membahas bersama dalil-dalil yang mengharamkan musik, dan kita lihat bersama apakah benar isinya mengharamkan musik atau ada tafsir yang lain teman-teman. Dalil pertama teman-teman yang sering digunakan untuk mengharamkan musik adalah dalil dari Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Minan nasi man yashtari lahwal hadits liyudilla an sabilillahi bighairi ilm wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum 'adzabun muhin." Di antara manusia ada orang yang mempergunakan perkataan yang tidak berguna atau dalam tanda kutip lahwul hadits untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikannya bahan olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan. Di sini teman-teman ada satu kata, yaitu lahwul hadis. Ini tidak jelas maksudnya apa. Lahwul hadis, perkataan yang tidak berguna, yang tidak bermanfaat. Jadi ulama teman-teman, ulama tafsir khususnya berbeda pendapat. Lahwul hadis itu seperti apa? Dan menurut beberapa ulama, bahwa lahwul hadis yang dimaksud di sini adalah musik dan nyanyi, perkataan yang tidak bermanfaat. Dan biasanya teman-teman rujukannya adalah Mujahid yang pernah mengatakan bahwa lahwul hadis yang dimaksud di sini adalah musik atau nyanyi. Tetapi teman-teman, setelah Anda cek satu-satu sanad perkataan ini dari Mujahid, ini ternyata sangat lemah dan tidak benar bahwa Mujahid menyampaikan hal ini. Kemudian rujukan kedua teman-teman adalah Ibnu Mas'ud yang berpendapat bahwa lahwul hadis itu adalah menyanyi. Dan ini benar teman-teman, dinisbatkan ke Ibnu Mas'ud. Tapi masalahnya teman-teman, antara para sahabat yang lain, satu-satunya yang mengartikan kata lahwul hadis sebagai nyanyi hanya Ibnu Mas'ud. Semua sahabat yang lain yang menafsirkan Al-Quran juga tidak ada satupun yang berpendapat demikian. Di waktu yang sama teman-teman, di dalam ayatnya tidak ada dalil yang mengharamkan secara langsung. Dan di waktu yang sama Ibnu Mas'ud tidak mengatakan secara langsung bahwa musik atau menyanyi itu haram. Karena di sini teman-teman, kata lahu itu dalam bahasa Arab artinya sibuk dari hal lain. Jadi misalnya, antum sibuk bermain daripada belajar, maka antum lahu bermain daripada belajar. Jadi sebuah aktivitas yang bikin kita sibuk
untuk melaksanakan hal lain. Ini bisa mengandung kata atau makna negatif dan bisa mengandung makna positif. Bahkan Rasulullah SAW pernah menyuruh sahabat untuk melakukan lahu. Ketika Rasulullah SAW lewat di depan masjid, kemudian Rasulullah ada melihat orang Ansar menikah. Ada akad nikah, ada pernikahan. Kemudian tidak ada suara sama sekali, tidak meriah teman-teman. Maka Rasulullah bertanya kepada mereka, hal ma'akum lahu? Apakah kalian mau melakukan lahu, melakukan hal yang bisa bikin acara ini meriah? Rasulullah menyampaikan hal ini dengan gaya positif. Rasulullah menyampaikan ini kepada mereka supaya mereka melakukan aktivitas yang menunjukkan bahwa ini hari pernikahan, ini hari senang. Jadi teman-teman, kata lahu ini tidak bisa diartikan sebagai musik atau nyanyi, apalagi teman-teman bahwa ada kalimat yang mengikuti kata lahu, yaitu liyudilla an sabilillahi bighairi ilm. Menggunakan lahul hadis, menggunakan perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan dari jalan Allah. Jadi ada penjelasan penggunaan lahu ini tentang apa. Berarti penggunaan lahu ini bisa positif, bisa negatif. Baik teman-teman, dalil yang kedua yang biasanya digunakan untuk mengharamkan musik, dan ini dalil yang paling terkenal karena berasal dari hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, la yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal-harir wal-khamra wal-ma'azif. Benar akan ada dari umatku sekelompok orang yang menghalalkan zina, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr, dan menghalalkan alat musik. Di sini teman-teman, ulama yang mengharamkan musik yakni berpendapat bahwa karena ada kata yastahillun. Yastahillun artinya teman-teman di sini di terjemahannya artinya menghalalkan. Berarti semua hal yang disebutkan tadi itu hukum aslinya haram, kemudian mereka menghalalkannya. Maka musik hukumnya haram. Seperti ini pendapatnya. Dan penting sekali teman-teman kita renungkan hadis ini teman-teman. Saya mau tanya satu pertanyaan dan teman-teman coba renungkan yakni jawabannya. Apakah hadis ini mengandung perintah atau larangan atau kabar? Coba pelan-pelan teman-teman. Saya ulangi sekali lagi. Hadis ini mengandung perintah atau larangan atau kabar? Hadis yang mengandung perintah itu seperti hadis yang mengandung perintah untuk sedekah, bersedekahlah. Dan hadis yang mengandung larangan adalah hadis yang misalnya jauhi riba. Ini mengandung larangan. Dan ada beberapa hadis yang mengandung kabar teman-teman. Misalnya, nanti akan ada dari umatku kaum yang menghalalkan 1, 2, 3, 4. Hadis yang mengandung kabar itu biasanya tidak mengandung larangan atau tidak mengandung perintah sama sekali. Seperti hadis bahwa Nabi Isa akan turun di akhir zaman dan akan menghancurkan salib dan akan membunuh babi. Ini kabar atau perintah atau larangan? Ini kabar teman-teman. Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita setiap kali melihat salib harus dihancurkan atau setiap kali melihat babi harus dibunuh. Enggak. Ini kabar tentang Nabi Isa di akhir zaman, bukan perintah untuk melakukan hal yang sama. Teman-teman, hadis yang tadi Ana sebutkan ini mengandung kabar, bukan mengandung perintah, bukan mengandung larangan. Yuk kita bahas satu-satu teman-teman. Yang pertama, ada kata yastahillun yang artinya menghalalkan. Dan ini teman-teman terjemahan yang umum, yang terkenal. Kalau teman-teman cari hadisnya di internet dan belum bisa baca bahasa Arabnya, nanti teman-teman baca translate-nya. Menghalalkan berarti aslinya haram. Padahal teman-teman, kata yastahillun dalam bahasa Arab, tinggal buka kamus sendiri, punya dua arti, bukan satu arti. Arti yang pertama adalah menghalalkan, yaitu ada sesuatu yang haram aslinya, kemudian dihalalkan. Ini arti yang pertama. Arti yang kedua, yaitu menggunakan yang halal. Jadi hal yang memang halal, kemudian digunakan. Itu bisa disebut juga menghalalkan, yastahillun. Poin yang kedua teman-teman, ada 4 hal yang disebutkan di dalam hadis ini. Biar kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah al-hir. Al-hir itu artinya zina teman-teman. Kemudian yang kedua adalah al-harir yang artinya sutra. Kemudian yang ketiga adalah al-khamr yang artinya khamar. Kemudian yang keempat adalah al-ma'azif yang artinya alat musik. Walaupun belum tentu artinya alat musik. Tapi kita
artikan di sini saja alat musik. Baik teman-teman, yang pertama, zina jelas haram. Kenapa jelas haram? Karena ada dalil lain yang mengharamkannya secara langsung. Dalil yang bukan membawa kabar, membawa larangan. Kemudian teman-teman, al-harir. Dan al-harir di sini adalah hal yang haram atas pria, tetapi tidak haram atas wanita. Sutra, harir, itu boleh dipakai wanita, tidak ada masalah. Tapi haram dipakai oleh pria, kecuali ada alasan-alasan tertentu. Tetapi teman-teman, hadis ini yang saya sebutkan tadi, tidak menjelaskan detail ini. Tidak menjelaskan bahwa sutra tidak selalu haram. Sutra haram hanya atas pria dan halal atas wanita. Berarti teman-teman, tidak semua hal yang disebutkan dalam hadis ini sebenarnya hukum aslinya haram. Buktinya, sutra hukum aslinya halal buat wanita. Kemudian teman-teman, yang ketiga adalah khamr, dan itu khamar, dan itu haram karena ada perintah lain yang mengandung larangan untuk minum khamar. Kemudian yang keempat adalah musik, teman-teman. Di sini teman-teman, kalau kita perhatikan 4 hal ini, zina, sutra, khamar, musik, disebutkan dalam konteks yang sama, disebutkan dalam waktu yang sama, teman-teman. Berarti hadis ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa 4 hal ini ketika dilakukan sekaligus, ketika dilakukan bersama, hukumnya jadi haram. Ada yang tahu kapan 4 hal ini dilakukan bersama? Di mana 4 hal ini dilakukan bersama? Coba teman-teman pikirkan. Kira-kira apa tempat di mana ada khamar, ada zina, ada sutra, ada alat musik? Betul teman-teman, di diskotik teman-teman. Ini adalah maksud dari hadisnya teman-teman. Nanti akan ada beberapa orang dari umatku yang menghalalkan pergi ke tempat yang ada zina di mana-mana, dan menghalalkan pakai sutra di tempat tersebut, dan menghalalkan pakai khamar di tempat tersebut, dan menghalalkan mendengar musik di tempat tersebut. Jadi mix teman-teman. Ketika 4 hal ini dilakukan di waktu yang sama, di tempat yang sama, baru jadi haram teman-teman. Jadi teman-teman, banyak alasan yang bikin hadis ini bukan hadis yang jelas untuk mengharamkan musik. Kenapa? Yang pertama, hadis ini mengandung kabar, bukan mengandung larangan atau perintah. Yang kedua, kata yastahillun di sini belum tentu artinya menghalalkan. Bisa artinya menggunakan yang halal. Taib. Yang ketiga, ini adalah satu konteks secara utuh teman-teman ketika 4 hal dilaksanakan di dalam waktu yang sama. Yang keempat, karena sutra sendiri di sini tidak ada penjelasan, dan sutra itu hukum asalnya halal kecuali bagi pria, maka belum tentu setiap hal yang disebutkan di dalam hadis ini hukumnya haram. Bahkan teman-teman, kalau kita telusuri hadis-hadis Rasulullah yang membahas nyanyi dan musik, kita akan menemukan bahwa ada nyanyi dan musik di zaman Rasulullah, dan Rasulullah tidak melarangnya sama sekali. Taib, misalnya hadis ini teman-teman, bismillah kita baca bersama. Hadisnya dari Ummul Mu'minin Aisyah, Sayyidah Aisyah. Dakhala Abu Bakar wa indi jariyatan. Abu Bakar masuk kamarku, dan di sisiku ada 2 gadis dari kalangan Ansar. Jariyatani min jawaril Ansar tughanniyani bima taqawalat bihi al-Ansaru yawma bu'ath. Di sisiku ada 2 gadis dari kalangan Ansar yang sedang menyanyikan syair yang biasa dilantunkan orang-orang Ansar pada hari Bu'ath, hari besar. Walaysata bimughanniyatain. Keduanya bukanlah penyanyi, bukan ini bidang mereka, bukan ini tugas utama mereka. Mereka nyanyi ringan-ringan gitu. Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berkata, apakah ada bahasa Arab, amazmurus syaitan fi baiti Rasulillah? Apakah ada seruling setan di rumah Rasulullah? Sepertinya Abu Bakar melihat mereka punya alat musik. Jadi Abu Bakar merasa nggak cocok gitu ya. Jadi Abu Bakar bertanya, apakah ada alat seruling setan di rumah Rasulullah? وذلك في يوم عيد فقال رسول الله يا أبا بكر إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. Dan ini kebetulan bertepatan dengan hari raya. Maka Rasulullah bersabda, wahai Abu Bakar, setiap kaum punya hari raya dan ini hari raya kita.
Ini hadis yang justru memperlihatkan teman-teman bahwa nyanyi dan musik itu ada di zaman Rasulullah. Tapi kadang-kadang ada yang malah menggunakan hadis ini sebagai dalil untuk mengharamkan musik. Dengan satu pertanyaan, kenapa Abu Bakar marah kalau musiknya bukan haram? Kan Abu Bakar tadi marah, apakah ada seruling setan di rumah Rasulullah? Dan ini kembali lagi ke pertanyaan awal teman-teman. Mereka bertanya seolah-olah ada dalil yang tersembunyi yang mengharamkan musik. Teman-teman, dalil itu harus jelas. To the point, musik haram. Ya. Seolah-olah ada dalil tersembunyi yang mengharamkan musik yang hanya diketahui oleh Sayyidina Abu Bakar. Maka langsung dihukumi haram dan dalil ini digunakan sebagai pendukung saja. Dan ada satu musibah besar, ada satu masalah besar teman-teman. Orang-orang yang menggunakan hadis ini untuk mengharamkan musik, mereka secara langsung mengatakan bahwa Nabi diam melihat hal yang haram yang dilakukan di dalam rumahnya dan Abu Bakar yang meluruskan. Gak mungkin kan teman-teman? Kadang-kadang juga teman-teman ada yang menggunakan dalil ini untuk membuktikan bahwa alat musik itu haram secara umum, tetapi hanya ada pengecualian di hari raya. Boleh menggunakan alat musik di hari raya, boleh menggunakan darbuka, boleh menggunakan duf. Dan ini kembali lagi ke aturan awal teman-teman. Harus mendatangkan dulu dalil yang jelas, yang to the point, yang tidak bisa ditakwil bahwa musik itu haram, baru kita buat pengecualian. Mungkin Abu Bakar tidak suka menyanyi, tidak suka musik seperti saya. Saya tidak suka musik, tidak suka menyanyi. Tapi tidak berarti musik itu otomatis haram. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa syair itu adalah seburuk-buruk perkataan. Tetapi Rasulullah memperbolehkan syair, memperbolehkan puisi di sekitarnya di mana-mana. Bahkan Rasulullah pernah memerintahkan salah satu sahabat untuk membuat syair yang mengancam kaum kufar. Bahkan teman-teman ada hadis lain yang lebih jelas lagi yang menyatakan secara langsung bahwa ada orang yang menyanyi di zaman Rasulullah bahkan di dalam rumah Rasulullah sendiri. Hadis ini dari As-Sa'ib bin Yazid. Derajatnya sahih. Dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu ia berkata, "Ja'at imra'atun ila Rasulillah faqal." Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah bersabda, "Ya Aisyah, ata'rifina hadhihi?" Wahai Aisyah, apakah engkau mengenal wanita ini? Qalat, "La ya Nabi Allah." Aisyah mengatakan, "Tidak wahai Nabi Allah." Rasulullah bersabda, "Hadhihi qayyinatu bani fulan, tuhibbina an tughannik?" Ini adalah penyanyi dari Bani Fulan. Bani Fulan punya penyanyi khusus teman-teman. Apakah engkau ingin dia menyanyikan sesuatu untukmu? Qalat na'am. Aisyah mengatakan iya. Fa'a'taha tabaq faghannatha. Faqala an-nabi qad nafakha asy-syaitanu fi min kharayha. Maka Rasulullah memberinya satu nampan untuk digunakan sebagai alat musik teman-teman. Lalu wanita itu menyanyi untuknya. Kemudian Nabi bersabda, setan telah meniup ke dalam kedua lubang hidungnya. Ya Allah teman-teman, tidak ada hadis yang lebih jelas dari ini teman-teman. Yang pertama, Nabi sendiri yang menawarkan kepada Sayyidah Aisyah agar hamba sahaya tersebut, penyanyi tersebut, nyanyi untuk Sayyidah Aisyah. Memberi Sayyidah Aisyah lagu yang Sayyidah Aisyah suka dengar, syair, puisi yang Sayyidah Aisyah suka dengar. Yang kedua, ada wanita hamba sahaya di zaman Rasulullah, tugasnya qayyinah. Qayyinah itu artinya apa? Qayyinah itu teman-teman artinya hamba sahaya yang hanya ditugaskan untuk menyanyi. Dia tidak membersihkan, dia tidak mencuci, dia tidak memasak. Hanya tugasnya adalah menyanyi. Dibeli sama orang-orang kaya yang ingin santai mendengar musik. Itu tugas salah satu hamba sahaya yang merupakan kelebihan. Harga hamba sahaya tersebut biasanya lebih mahal, yang bisa menyanyi. Namanya qayyinah. Dan qayyinah yang disebutkan dalam hadis ini milik Bani Fulan, salah satu sahabat. Berarti sahabat teman-teman ada yang punya hamba sahaya hanya untuk menyanyi. Yang ketiga teman-teman, kadang-kadang ada beberapa orang yang bingung membaca hadis ini karena Rasulullah yang menawarkan. Kemudian setelah hamba sahaya tersebut selesai menyanyi, Rasulullah bersabda, "Qad nafakha asy-syaitanu fi min kharayha." Setan telah meniup ke dalam kedua lubang hidungnya. Jadi ada yang bingung gitu, ya ini hal yang baik atau hal yang buruk, ini haram atau hal yang mubah boleh dilakukan.
Dan jawabannya teman-teman, Rasulullah tidak melarangnya. Rasulullah tetap membiarkan dia. Tapi Rasulullah SAW sendiri tidak begitu suka dengan apa yang dia lakukan. Catatan penting, tapi tidak berarti haram teman-teman. Apa yang dia lakukan, nyanyi, musik, pakai dof, itu tidak favorit buat Rasulullah SAW. Tapi Rasulullah tidak mengharamkannya, buktinya Rasulullah yang tawari. Salah satu hal juga teman-teman yang sering disampaikan tentang topik musik ini, bahwa ada ijma' yang mengharamkan musik. Yani banyak orang yang mengatakan seperti ini. Ijma' musik itu haram sesuai ijma' ulama. Dan sayangnya teman-teman, ana perlu sampaikan bahwa ini mitos besar. Karena kata ijma' ini sulit sekali untuk diterapkan. Ijma' itu artinya apa? Artinya semua ulama di seluruh dunia, di setiap zaman telah menyepakati bahwa masalah ini haram. Secara matematika teman-teman, untuk memastikan bahwa hal ini sudah terjadi, ini sangat sulit teman-teman. Karena mungkin ada orang yang sudah tidak menyepakati bahwa masalah ini haram, apalagi masalah tidak ada dalil jelasnya seperti musik, dan kita tidak tahu bahwa dia tidak menyepakati, tapi kita tetap menyebut ada ijma'. Dan ini yang disampaikan oleh Imam Ahmad, mazhab Hambali. Man idda'a al-ijma'a fahuwa kazib. Barang siapa yang mengklaim ada ijma' dalam sebuah masalah, maka dia pembohong. La'alla an-nas ikhtalifu ma yudrik. Bisa jadi ulama berbeda pendapat, tapi kamu tidak tahu. Dan ini sangat masuk akal, teman-teman. Seandainya mereka menggunakan kata jumhur ulama mengharamkan musik, maka bisa lebih masuk akal, walaupun perlu penjelasan lebih rinci teman-teman. Tapi kata ijma' bahwa musik ini haram, ini adalah mitos teman-teman. Ini tidak ada ijma'. Ana nggak bilang bahwa semua ulama menghalalkan musik, enggak. Memang ada banyak ulama yang mengharamkan musik, tapi tidak semuanya mengharamkannya. Maka tidak bisa dikatakan ada ijma' teman-teman. Karena teman-teman, faktanya adalah musik adalah masalah khilafiyah dari zaman dahulu, dari zaman tabi'in sampai zaman kita ini teman-teman. Anak kasih contoh, Imam Al-Zuhri pernah mengatakan, nada'u min hadithi ahli al-Madinati hadithain, wal Iraq hadithain, wa Makkah hadithain, wa Syam hadithain. Artinya apa? Artinya, saya meninggalkan dua pendapat dari ulama Makkah, dan dua pendapat dari ulama Irak, dan dua pendapat dari ulama Madinah, dan dua pendapat dari ulama Syam. Jadi ada dua pendapat yang beliau tidak merasa dua pendapat ini pas di setiap tempat yang ana sebutkan namanya itu. Kemudian beliau melanjutkan, dari pendapat ulama Madinah, saya tinggalkan al-qiyan wal-ghina. Saya meninggalkan hamba sahaya yang menyanyi pakai alat musik dan menyanyi secara umum. Beliau ini teman-teman lahir tahun 50 Hijriah. Walaupun beliau tidak mengambil pendapat yang memubahkan musik, tetapi secara tidak langsung beliau mengakui bahwa ulama Madinah di zaman beliau 50 Hijriah menghalalkan musik dan nyanyi teman-teman. Bahkan teman-teman, ada satu ulama besar namanya Al-Qadi Muhammad bin Ali Asy-Syaukani. Pasti pernah mendengar namanya. Yang mengarang sebuah buku khusus membahas masalah musik ini. Judul bukunya, teman-teman bisa cari sendiri, Ibtalu Da'wal Ijma' fi Tahrimi Mutlaqis Sama'. Membatalkan klaim adanya ijma' ulama atas haramnya segala bentuk nyanyi dan musik. Bahkan yang lebih menarik teman-teman, 4 mazhab tidak mengharamkan musik dan nyanyi secara langsung. Dan ini mungkin kejutan kajian kita hari ini, karena yang terkenal 4 mazhab mengharamkan musik. Ana nggak tahu sumber informasi ini dari mana. Imam 4 mazhab sendiri tidak mengharamkan musik secara langsung teman-teman, tapi memberi tanda-tanda bahwa musik ini bukan hal yang baik. Mungkin murid-muridnya nanti mengharamkan musik. Maka pendapat ini terkenal dalam mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Hanafi, mazhab Maliki. Tetapi imamnya sendiri, Imam Abu Hanifah An-Nu'man, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Syafi'i, Imam Malik, tidak mengharamkan musik secara langsung.
Mana buktinya? Biar kita lihat teman-teman. Imam Abu Hanifah tidak membahas musik dan nyanyi secara langsung atau secara detail sama sekali. Kecuali ketika beliau pernah ditanya tentang acara pernikahan yang di dalamnya ada musik dan nyanyi. Apa jawaban beliau? Jawaban beliau, ubtulitu bihadha marrah. Saya pernah diuji mengikuti pernikahan yang seperti ini satu kali. Ini bukan pendapat atau jawaban yang jelas mengharamkannya teman-teman. Dan beliau tidak cerita bahwa beliau pulang dari acara pernikahan itu tersebut. Berarti beliau tetap duduk dan tetap mendengar. Tidak ada kata secara langsung, ini haram. Bahkan teman-teman, ada satu pembahasan dalam ilmu fiqih yang sering sekali dibahas, yaitu menghancurkan barang haram milik orang lain. Ini penting sekali. Misalnya, Ana lihat tetangga lagi mabuk di jalan. Kemudian Ana marah, Ana mengambil botol yang isinya khamar itu, kemudian Ana hancurkan. Kira-kira dalam ilmu fiqih, apakah Ana harus ganti rugi botol tersebut atau tidak? Kan botol tersebut bukan milik saya. Ulama berbeda pendapat dalam permasalahan ini. Apakah kita harus ganti rugi barang haram milik orang lain yang kita hancurkan atau tidak? Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa jika kita menghancurkan botol khamar milik orang lain, kita tidak harus ganti rugi karena ini barang haram. Tapi kalau kita menghancurkan alat musik milik orang lain, kita harus ganti rugi. Ada juga teman Imam Malik yang mengatakan secara terang-terangan tentang musik, ma yu'jibuni. Saya tidak suka musik. Beliau tidak mengatakan bahwa halal, haram. Beliau mengatakan ma yu'jibuni, saya tidak suka. Bahkan ketika beliau ditanya tentang orang yang bertamu di rumah orang lain dan ternyata di rumah orang lain ini ada alat musik dan nyanyi dan lain-lain, apa jawaban beliau? Kata beliau, ara an yaquma min hadzal majlis. Pendapatku lebih baik dia meninggalkan majlis atau rumah tersebut. Kemudian ketika beliau ditanya tentang orang yang menyanyi, apa jawaban beliau? Innama yaf'aluhu al-fussaq. Ini adalah aktivitas orang fasik. Beliau tetap tidak membahas haramnya atau halalnya secara langsung teman-teman. Beda dengan masalah-masalah lain yang Imam Malik bahas. Imam Malik, wah ini hukumnya haram, jelas dalilnya begini. Kemudian perlu dicatat juga teman-teman bahwa di zaman Imam Malik ada mufti Madinah. Imam Malik kan tinggalnya di Madinah. Ada mufti Madinah dan ada ulama-ulama lain seperti Abdul Aziz bin Abi Salama, seperti Ibrahim bin Sa'ad yang berpendapat bahwa musik dan menyanyi itu mubah. Dan mereka sering berdebat dengan Imam Malik. Yani mereka berbicara ini benar mubah atau tidak, haram atau tidak, makruh atau tidak teman-teman. Jadi berarti kesimpulannya di zaman Imam Malik sendiri, tabi'in, ada ulama-ulama yang berpendapat bahwa musik itu mubah. Ada juga mazhab Syafi'i teman-teman, Imam Syafi'i yang ketika ditanya tentang musik dan nyanyi, Imam Syafi'i mengatakan اللهو المكروه الذي يشبه الباطل وإن من صنع هذا كان منسوبا إلى السفه وسقاطة المروءة ومن رضي هذا لنفسه كان من المستخفين وإن لم يكن محرما بين التحريم. يا الله, kalimat yang sangat jelas. Lagu dan hiburan adalah hal makruh yang menyerupai kebatilan. Jadi mereka sendiri bukan kebatilan. Dan siapa yang membuatnya, maka ia tergolong orang yang dinisbatkan kepada kebodohan dan rendahnya martabat. Dan siapa yang rela hal semacam itu untuk dirinya, maka ia termasuk orang yang merendahkan dirinya, walaupun hal itu tidak sampai pada keharaman yang jelas-jelas haram. Wah, ini kalimat yang sangat jelas teman-teman. Walaupun hal itu tidak sampai pada keharaman yang jelas-jelas haram. Imam Syafi'i mungkin berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah. Kata Imam Syafi'i, kalau kita menghancurkan alat musik milik orang lain, kita tidak wajib mengganti rugi. Kemudian teman-teman di mazhab Hambali, di sini baru ada satu pendapat yang bisa dikatakan yakni mengharamkan musik. Walaupun Imam Ahmad bin Hanbal sendiri tidak pernah mengharamkannya secara mutlak dan secara langsung teman-teman, tapi diharamkan oleh murid-muridnya yang melanjutkan mazhabnya. Ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya tentang musik, apa jawabannya? Yunbitun nifaqa fil qalb la yu'jibuni. Musik dan nyanyi menumbuhkan nifaq, kemunafiqan di dalam hati. Saya tidak suka. Sekali lagi teman-teman, tidak ada pembahasan halal, haram, hanya yakni
pendapat pribadi saja. Bahkan teman-teman, kalau kita telusuri lagi secara detail, kita akan menemukan bahwa musik dan nyanyi itu ada di zaman para sahabat. Dan beberapa dari para sahabat mempraktikannya teman-teman. Ketika Abdullah bin Az-Zubair mengatakan kepada Bilal, "Taghanna ya Bilal, nyanyilah wahai Bilal." Jadi Bilal kaget. Apakah boleh nyanyi? Maka Abdullah bin Az-Zubair mengatakan, "Ma a'lamu rajulan minal muhajirin illa wa ra'aituhu yataghanna." Setiap pria muhajirin yang ana pernah melihat pasti pernah menyanyi. Bahkan teman-teman, Abdurrahman bin Auf ketika dalam perjalanan haji, dia panggil temannya dan menyuruh temannya untuk menyanyi. Namanya Rabah. Katanya, "Taghanna ya Bilal, bernyanyilah wahai Bilal." Langsung datang Umar bin Khattab bertanya, "Kalian nyanyi saat OTW haji, saat pergi haji?" Kata Abdurrahman bin Auf apa? "La ba's, bihadha nalhu wa nuqassiru annana." Tidak apa-apa. Yani kita melakukan lahu yang halal dan biar perjalanannya terasa singkat. Apa jawaban Umar? Apakah menegur mereka? Apakah menindak mereka? Umar bin Khattab mengatakan, "Fa in kunta 'alaika fa'ilan, fa'alaika bi syi'ri Dirar bin al-Khattab." Jika kamu tetap mau menyanyi, maka nyanyilah syair Dirar bin Khattab. Lihat teman-teman, simple saja. Yani tidak ada masalah, tidak dipermasalahkan. Kata Umar, kalau memang mau nyanyi lagu atau nyanyi syair Dirar bin Khattab. Bahkan teman-teman, dulu ada pekerjaan yaitu penjual hamba sahaya. Ada penjual hamba sahaya yang datang ke Madinah yang menawarkan hamba sahayanya kepada Abdullah bin Umar, menawarkan qaniyah. Kita sudah sepakat tadi bahwa qaniyah itu adalah hamba sahaya yang tugasnya menyanyi. Biasanya harganya lebih mahal. Abdullah bin Umar bin Khattab teman-teman mengatakan, "Saya tidak suka, saya tidak mau." Kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab menunjukkan, "Kalau kamu tetap mau jual qaniyah ini, pergi ke Abdullah bin Ja'far. Dia suka membeli qaniyah." Coba bayangkan teman-teman, dia memang menolak karena dia tidak suka, tetapi tidak bilang haram. Bahkan dia merekomendasikan sahabat yang lain yang bisa membeli qaniyah tersebut. Baik teman-teman, secara langsung, secara to the point, musik halal atau haram? Menyanyi halal atau haram? Dan jawabannya yang ana yakin, yang ana siap bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena dulu teman-teman ana meyakini bahwa musik itu haram. Dulu, 10 tahun yang lalu atau lebih. Kemudian ana menelusuri masalahnya secara detail tanpa memihak pendapat apapun, dan ana menemukan satu kesimpulan teman-teman, bahwa musik bisa menjadi haram, bisa menjadi wajib, bisa menjadi mubah, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mustahab. Bahwa nyanyi bisa menjadi wajib, bisa menjadi haram, bisa menjadi makruh, bisa menjadi mustahab, bisa menjadi mubah. Musik bisa menjadi mubah ketika tidak melalaikan dari kewajiban dan tidak dibarengi dengan aktivitas haram. Misalnya dengar musik sambil mabuk misalnya. Musik bisa jadi haram ketika musik membantu kita untuk melakukan aktivitas haram lainnya. Seperti misalnya diskotek, di mana musik digunakan di dalamnya supaya bikin orang-orang mood, bikin orang-orang joget, bikin orang-orang minum khamar. Musik bahkan bisa menjadi wajib. Kok bisa ya musik menjadi wajib? Iya, ketika ada gangguan mental tertentu. Dan kata para dokter, kata ahlul dzikr, para dokter dalam konteks ini, bahwa satu-satunya jalan untuk menyembuhkan diri dari gangguan mental tersebut adalah mendengar musik. Dan ini pasti hal yang diketahui banyak dokter, bahwa musik kadang-kadang membantu untuk mengobati beberapa gejala penyakit atau bahkan mengobati penyakit secara langsung. Musik bisa jadi makruh juga teman-teman ketika memang tidak ada maksiatnya tetapi melalaikan dari kewajiban. Misalnya istri meminta kita untuk menemani dia ke sana ke sini. Ini kewajiban, tapi malah kita duduk mendengar musik. Ini bisa jadi makruh. Musik bisa jadi mustahab juga ketika pernikahan teman-teman. Ketika pernikahan disunnahkan untuk menggunakan duf, menggunakan salah satu alat musik atau alat musik yang lain selain duf. Bagaimana dengan menyanyi teman-teman? Menyanyi bisa jadi mubah ketika kita menyanyi lagu anak, ketika kita menyanyi nasyid, atau menyanyi hal-hal yang menyemangati orang, misalnya untuk berjihad.
Menyanyi bisa jadi haram juga jika mengandung lirik yang menggerakkan syahwat, mengandung lirik yang ada kata-kata kotornya, mengandung lirik yang ada unsur haramnya. Menyanyi bisa jadi wajib teman-teman ketika kita menjadikan syair-syair ilmiah. Ada matan ilmiah yang sangat sulit. Kemudian kita menjadikannya syair, kemudian kita menyanyikan syair tersebut agar lebih mudah dihafal. Menyanyi bisa jadi makruh ketika nyanyi menurunkan wibawa kita atau mengganggu orang lain dengan suara kita. Menyanyi bisa jadi mustahab juga teman-teman ketika nyanyi lagi di dalam pernikahan. Kita kan bilang musik di dalam pernikahan mustahab. Menyanyi di dalam pernikahan juga mustahab. Menyanyi lagu-lagu yang isinya qasidah, isinya pujian kepada Rasulullah, isinya nasihat untuk pengantin yang ingin menikah. Jadi teman-teman, kesimpulannya tergantung penggunaan musik dan penggunaan nyanyi. Bisa jadi dapat 5 hukum Islam. Mubah, wajib, haram, mustahab, makruh. Teman-teman, kalau mau memahami ilmu agama, memahami Al-Quran, kuncinya adalah belajar bahasa Arab. InsyaAllah di Syabab Belajar Academy tersedia kelas bahasa Arab untuk pemula, untuk orang yang tidak tahu apa-apa tentang bahasa Arab. Ada kelas malam buat yang bekerja, ada kelas subuh sebelum berangkat kerja. Bismillah, daftarkan diri sekarang. Dan ana kasih contoh teman-teman, dan ana mohon maaf sekali jika contoh ini agak aneh, ya, agak lucu, tetapi ana wajib kasih contoh supaya lebih mudah memahami permasalahan ini. Ada satu lagi lagu yang sangat aneh, namanya 1 jam saja. Baik, liriknya seperti apa? Saya ambil liriknya dari internet ya, saya tidak mendengar lagunya. Jangan berakhir, aku tak ingin berakhir. 1 jam saja, aku ingin diam berdua. Mengenang yang pernah ada. Jangan berakhir karena esok tak akan lagi. 1 jam saja hingga aku merasa bahagia mengakhiri segalanya. Tapi kini tak mungkin lagi. Katamu semua sudah tak berarti. 1 jam saja, itu pun tak mungkin lagi. Jangan berakhir, aku ingin sebentar lagi. 1 jam saja, izinkan aku merasa rasa itu pernah ada. Jangan berakhir karena esok tak akan lagi. 1 jam saja hingga aku rasa bahagia mengakhiri segalanya. Ini jelas haram teman-teman. Lagu seperti ini jelas haram. Tapi bukan karena alat musiknya, tapi karena liriknya yang mengandung hal-hal aneh, hal-hal haram, hal-hal yang menggerakkan syahwat dan menceritakan hal-hal yang tidak boleh diceritakan. Ada satu lagu lagi atau satu contoh lagi yang judulnya Rapuh. Liriknya seperti ini teman-teman. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang, suka dan duka, tangis dan tawa, tergores bagai lukisan. 1000 mimpi berjuta sepi hadir bagai teman sejati. Di antara lelahnya jiwa dalam resah dan air mata, ku persembahkan kepadamu yang terindah dalam hidupku. Meski aku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu, namun cinta dalam jiwa hanyalah padamu. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu, dalam dada aku harap hanya dirimu yang bertahta. Maafkanlah bila hati tak sempurna mencintaimu. Oke. Ini teman-teman lagu tentang taubat. Ada orang yang bertaubat kepada Allah. Ketika kita mendengar lagu ini, kita rasanya ingin taubat. Kita rasanya ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas mubah, teman-teman, bahkan hukumnya bisa jadi mustahab. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ana tahu bahwa ini salah satu masalah khilafiyah yang biasanya bikin orang banyak berdebat. Dan ana usahakan hari ini untuk membahasnya seilmiah mungkin. Dan di akhir kajian hari ini ana ingin menyampaikan satu pesan. Ini masalah khilafiyah teman-teman. Jelas khilafiyah dari zaman tabi'in sampai zaman kita hari ini. Buktinya Mufti Madinah dan Imam Malik yang selalu berbeda pendapat. Musik ini makruh atau musik ini mubah teman-teman. Jangan sampai pendapat kita terhadap satu masalah khilafiyah menjadi tolok ukur kesolehan kita. Orang lain menilai kita
berdasarkan pendapat kita terhadap masalah khilafiyah. Kamu berpendapat bahawa musik halal, berarti kamu bid'ah, kamu tidak baik, kamu syubhat, kamu tidak lurus. Kamu berpendapat bahawa musik haram, berarti kamu ekstrim, kamu berlebihan, kamu wahabi, kamu dan lain-lain. Tidak boleh teman-teman masalah khilafiyah menjadi sesuatu yang kita gunakan untuk menilai kesolehan orang lain. Masalah khilafiyah, ya tetap namanya khilafiyah. Ulama saja yang ilmunya luar biasa berbeda pendapat. Apalagi dengan kita, orang biasa teman-teman. Ulama yang mengharamkan musik itu ada banyak. Dan ulama yang menghalalkan musik itu ada banyak juga teman-teman. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga kajian kita hari ini menjadi saksi baik buat kita di hari akhir. Ayo kita akhiri kajian hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran.